Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar dengan NIM 23085014028 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita mendapatkan contoh 1 dan contoh 2. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Dev C++, C++. Jadi baik, langsung saja kita melihat hasil pemrograman pada C++-nya. Oke. Jadi pertama kita harus membuka aplikasi C++-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sudah buat pada aplikasinya. Jadi di sini dia sudah tampil pada contoh 1A. Jadi di sini terdiri include IOStream. Jadi untuk include IOStream-nya ini mempunyai pengertian, yaitu baris ini memberitahu compiler untuk menyertakan file IOStream yang merupakan pustaka standar di C++ untuk menangani input dan output. Dengan menyertakan file ini, kita bisa menggunakan fitur seperti cout untuk menampilkan hasil ke layar. Baris kedua, using namespace std. Penjelasan pada using namespace std ini menyatakan bahwa kita akan menggunakan namespace bernama std atau standar. Namespace adalah cara untuk mengelompokkan fungsi atau objek dalam C++. Namespace std berisi objek dan fungsi standar berisi cout, sin, handle, dan lain-lain. Dengan menulis using namespace std, kita bisa langsung menulis cout, sin, dan lain-lain tanpa harus menulis std di depannya. Oke, langsung kita masuk ke baris keempat, yaitu integer main. Untuk penjelasan pada integer main ini, baris ini mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk utama program C++. Artinya, program mulai dieksekusi dari sini. Integer menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai integer, biasanya 0, menandakan program berhasil dijalankan. Setelah itu kita menginput pada integer main ini, yaitu x, y, dan c. Jadi untuk penjelasan integer x, y, dan c nya ini, untuk integer x untuk menyimpan hasil operasi bitwise n, dan integer y untuk menyimpan hasil pergeseran bit, dan integer c untuk menyimpan hasil perhitungan aritmatika. Variabel-variabel ini akan digunakan dalam operasi yang akan kita lakukan pada baris-baris berikutnya. Jadi untuk baris ke-8, x sama dengan 4 dan 6. Baris ini melakukan operasi bitwise n antara angka 4 dan 6. Bitwise n berarti membandingkan angka dalam bentuk biner bit per bit dan hasilnya 1 hanya jika kedua bit yang dibandingkan adalah 1. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Jadi di sini kita sudah melihat 4 dalam biner 0, 1, 0, 0, dan 6 dalam biner 0, 1, 1, 0, sama dengan hasilnya adalah 0, 1, 0, 0. Hasil adalah 4. Yang kedua, baris kedua, y sama dengan 5 siku kiri 2, siku kiri kanan 2. Jadi di sini kita melihat baris ini melakukan operasi pergeseran bit kanan right shift pada angka 5. Operator shift kanan menggeser bit angka ke kanan sebanyak jumlah yang ditentukan. Dalam hal ini kita menggeser angka 5 2 posisi ke kanan. 5 dalam biner 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.
sebanyak 8 bit, dan 2 0 0 0 0 0 0 1 hasil yaitu 1. Hasilnya adalah 1, jadi nilai Y menjadi 1. Jadi nilai Y nya ini menjadi 1. Untuk integer C nya yaitu arithmetic calculation. Baris ini melakukan operasi aritmatika biasa, penjumlahan dan perkalian. Pertama, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 6 kali 6 sama dengan 36. 6 kali 6 sama dengan 36. Untuk baris ke-17, Cout, shift kiri Y, shift kiri NDL. Baris ini menampilkan hasil dari variabel Y ke layar. Cout adalah objek untuk output di C++. Shift kiri adalah operator yang digunakan untuk mengirimkan data ke objek Cout. NDL adalah perintah untuk mencetak baris baru setelah output. Karena nilai Y adalah 1, maka yang ditampilkan adalah 1. Cout C, baris ke-18, Cout C. Baris ini menampilkan hasil dari variabel ke layar. Baris ini menampilkan hasil dari variabel C ke layar. Karena nilai C adalah 36, nilai C adalah 36, maka yang ditampilkan adalah 36. Dan baris ke-19, Cout shift kiri X. Baris ini menampilkan hasil dari variabel X ke layar. Karena nilai X adalah 4, maka yang ditampilkan adalah 4. Dan yang terakhir adalah baris ke-21, yaitu return. Baris ini menandakan bahwa fungsi main selesai dieksekusi dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Nilai 0 biasanya berarti bahwa program berhasil berjalan tanpa masalah. Ini adalah cara untuk memberitahu sistem operasi bahwa program telah selesai dengan sukses. Jadi, langkah selanjutnya kita akan menguji cobanya atau dengan cara mengkompilkannya. Mudah-mudahan berhasil ya. Alhamdulillah akhirnya berhasil ya. Jadi di sini kita sudah jelas melihatnya bersama, ada nilai 1, nilai 36, nilai 4. Jadi untuk nilai satunya ini dia berasal dari hasil dari Y, dan untuk nilai satunya ini hasil dari integer Y, dan hasil nilai 36-nya ini hasil dari integer C, dan hasil nilai dari 4 adalah integer X. Baik, kita akan lanjut pada pemrograman pada contoh 1B, yaitu public class contoh 1B. Jadi di sini kita akan memasukkannya pada aplikasi Dev C++. Baik, kita langsung masuk ke aplikasinya. Jadi di sini saya telah membuatnya. Yang pertama pada baris 1 include Ustream, dan baris kedua using namespace std. Jadi di awal saya sudah jelaskan tadi ya. Lanjut kita akan menjelaskan pada baris keempat, yaitu integer main. Nah, untuk pada integer main ini terdiri dari A sama dengan 20, B sama dengan 10. A dan B adalah variabel bertipe integer, bilangan bulat. Mereka akan digunakan untuk berbagai operasi matematika. Dan untuk baris ke-8 operasi sisa bagi. Operasi A persen B menghitung sisa bagi dari pembagian 20 dengan 10.
Karena 20 bisa dibagi habis oleh 10, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Dan untuk output hasil dari A atau bagi B sama dengan 0. Untuk baris ke-9, Cout hasil dari A kali B. Operasi A kali B menghitung perkalian dari 20 dan 10, hasilnya adalah 200, dan outputnya hasil dari A kali B sama dengan 200. Baris 10 yaitu Cout hasil dari A ditambah. Untuk baris ke-10 ini operasi post increment. Cout hasil dari A ditambah A plus adalah operasi post increment. Artinya nilai asli A yaitu 20 akan dicetak dulu. Setelah itu A akan ditambah 1 menjadi 21. Outputnya hasil dari A ditambah sama dengan 20. Dan baris ke-11 yaitu Cout nilai A setelah increment, menampilkan nilai terbaru dari A. Nilai A yang telah bertambah di baris sebelumnya sekarang 21 dicetak. Output nilai A setelah increment sama dengan 21. Dan baris ke-13 yaitu return. Fungsi mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0, yang berarti program selesai tanpa error. Jadi langkah selanjutnya, mari kita uji coba bersama dengan cara mengcompile and run-nya. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Jadi di sini kita sudah melihatnya bersama. Dia sudah menampilkan atau dia sudah mencetak ke layar yaitu hasil dari A bagi B sama dengan 20. Hasil dari A kali B sama dengan 200 atau dengan 10 kali 20. Nah, untuk A bagi B itu tadi 10 bagi 20, hasilnya adalah 0. Hasil dari A ditambah sama dengan 20. Nilai A setelah di increment sama dengan 21. Baik, kita akan lanjut pada contoh 2 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Jadi untuk contoh 2 ini public class konversi. Jadi kita akan memasukkannya kembali lagi pada aplikasi Dev C++. Jadi kita lihat bersama di sini saya telah membuatnya. Jadi di sini, baik, di sini kita telah melihatnya bersama ya pada contoh 2. Nah, di sini untuk baris pertama saya jelaskan lagi ada terdiri include IOStream. Nah, untuk penjelasan include IOStream-nya ini, baris ini menyertakan pustaka IOStream ke dalam program. Mengapa? Pustaka ini menyediakan fungsi untuk input dan output seperti Cout untuk mencetak ke layar dan Scene untuk menerima input dari pengguna. Dan untuk baris kedua, using namespace std, fungsi mempermudah pengguna fungsi bawaan pustaka standar C++. Contoh untuk pada penggunaan using namespace ini, kita bisa langsung menggunakan Cout tanpa harus menuliskan std atau Cout tiap-tiap barisnya. Untuk baris keempat yaitu integer main atau fungsi main adalah tempat utama eksekusi program dimulai. Dan untuk baris kelima yaitu deklarasi variabel yang terdiri dari float, m, meter, sentimeter, dan inci. Dan untuk float ini adalah tipe data float, yaitu bilangan desimal. 3 variabel bertipe float ini yaitu bilangan desimal dideklarasikan. M menyimpan panjang dalam meter, sentimeter menyimpan panjang dalam sentimeter, inci menyimpan panjang dalam inci. Dan untuk baris ke-7 yaitu memberikan nilai panjang dalam meter, yaitu pada baris ke-8 yaitu ukuran untuk meternya itu 30.
variabel M diberikan nilai 30 yang mempresentasikan panjang 30 meter. Dan untuk baris ke-9 dan untuk baris ke-10 menghitung panjang dalam sentimeter. Konversi meter ke sentimeter dilakukan dengan mengalihkan nilai M dengan 100. Hasilnya, jika M sama dengan 30, maka sentimeter 30 kali 100 sama dengan 3000. Dan untuk baris ke-11 dan untuk baris ke-13 menghitung panjang dalam inci. Inci sama dengan meter kali 100 sama dengan 2,54 cm. Konversi meter ke inci dilakukan dengan langkah berikut. Mengalihkan panjang dalam meter M dengan 100 untuk mendapatkan sentimeter. Membagi hasil tersebut dengan 2,54 karena 1 inci sama dengan 2,54 cm. Dan untuk hasilnya, jika M sama dengan 30, maka inci 30 kali 100 atau 2,54 sama dengan 1181,1 inci. Dan untuk baris ke-16 yaitu menampilkan hasil konversi ke layar. Cout ukuran dalam sentimeter, menampilkan hasil panjang dalam sentimeter ke layar. Dan baris ke-17 cout ukuran dalam inci, menampilkan hasil panjang dalam inci ke layar. Contoh outputnya, ukuran dalam sentimeter nanti akan menghasilkan 3000 dan ukuran inci akan menghasilkan 1181,1. Dan untuk baris ke-18 yaitu cout ukuran dalam inci. Dan untuk baris ke-20 yaitu return 0. Fungsi ini mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0 yang menandakan program berjalan tanpa error. Baik, langkah selanjutnya kita akan menguji cobanya dengan cara mengkompil programnya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba bersama-sama. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil ya. Jadi di layar atau cout sudah menampilkan hasil dari sentimeter sama dengan 3000 dan untuk inci menghasilkan nilai 1181,1 inci. Jadi mudah-mudahan untuk pemrograman berorientasi objek ini pada contoh 2, mudah-mudahan para penonton dapat memahaminya dari penjabaran saya. Oke, baik, kita akan lanjut pada contoh ketiga, yaitu kondisi if, else if, dan else. Jadi di sini kita melihat untuk pada program Java-nya ya. Dan kita akan memasukkan pada aplikasi seperti tadi, yaitu Dev C++. Jadi di sini saya telah membuat programnya. Jadi di sini sudah kita melihat bahwa ada if, ada else if, dan ada else. Jadi untuk baris 1 dan 2 sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Maka dari itu kita mulai dari baris keempat, yaitu integer main atau deklarasi variabel. Untuk baris kelima, integer fill. Variabel bertipe integer digunakan untuk menyimpan input pengguna berupa pilihan angka. Dan untuk baris ke-7, 8, input dari pengguna. Cout mencetak pesan masukkan pilihan ke layar. Shift kanan fill membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel fill. Dan untuk baris ke-10 sampai 18 ini pengkondisian, yaitu if
dan else. Jadi kita menggunakan dua kondisi ya, yaitu if dan else. Jadi di sini kita sudah melihatnya untuk kondisi pertama, yaitu if, yaitu terdiri dari cout, yaitu if pilihan pertama yaitu buah pepaya, dan kondisi kedua yaitu else if pilihan kedua yaitu buah strawberry, dan else if pilihan ketiga yaitu buah apel, dan else yaitu bukan buah deh. Oke. Jadi untuk penjelasan logikanya, jika pengguna memasukkan angka 1 nanti pilihan 1, maka program mencetak ke layar yaitu buah pepaya, dan jika pengguna memasukkan angka 2 pilihan 2, maka program akan mencetak ke layar yaitu buah strawberry. Dan untuk pilihan ketiga, jika pengguna memasukkan angka 3 pilih 3, maka program mencetak ke layar yaitu buah apel. Dan jika pengguna memasukkan angka selain angka 1, 2, atau 3, maka program mencetak bukan buah deh. Else adalah kondisi default yang dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Dan untuk baris ke-20 yaitu return 0, akhir program. Fungsi ini mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0, yang berarti program selesai tanpa error. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji cobanya bersama ya, mudah-mudahan berhasil. Dan langkahnya seperti tadi, dengan cara menekan F11 atau compile run-nya di atas ini. Jadi di sini kita sudah masuk pada kondisi pertama. Entah itu kita masukkan pilihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan selebihnya. Oke, coba kita masukkan pilih nomor 1. Ketika kita memasukkan pilih nomor 1 atau angka 1, akan menampilkan ke layar yaitu buah pepaya. Seperti tadi kita program, yaitu pilih nomor 1 buah pepaya. Dan kita coba lagi. Kita masukkan nomor 2. Di sini sudah tampilnya buah strawberry. Di sini untuk pil 2 akan menampilkan buah strawberry. Dan untuk pilihan angka 3, dia akan menampilkan buah apel, yaitu pil cout buah apel. Cout akan menampilkan deklarasi buah apel. Dan untuk pilihan selain dari angka 1, 2, dan 3, entah apa yang menang, entah apa yang akan tampilnya. Seperti kita akan menekan nomor 5, angka 5 yaitu bukan buah D. Coba kita lagi, kita masukkan angka 100 ya. Di sini bukan buah D ya. Intinya selain dari angka 1 dan angka 2 dan 3, dia akan menampilkan bukan buah deh. Selain dari pilihan 1, 2, dan 3 akan tampil seperti pilihan 1 buah pepaya, pilihan 2 buah strawberry, dan pilihan 3 adalah buah apel. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.